Hari ini sebenarnya aku berada diam di kamar. Tapi aku udah ada janji sama temen bahwa hari ini aku bakalan makan-makan bareng atau barbekyuan di rumah temen. Badan Perakiraan Cuaca di Jepang udah ngumumin bahwa hari ini tuh sebenarnya angin bakalan kenceng banget. Jadi hari ini tuh topan bakalan datang. Otomatis transportasi umum seperti bis dan kereta bakalan dibatasin. Tapi gimana ya, namanya udah janji, masa mau aku batalin? Sebenarnya aku udah maju mundur mau berangkat atau enggak atau berangkat, tapi ya gimana? Kalau lihat di chattingan grup udah ada yang datang, udah ada yang belanja, udah ada yang nyiapin, dan ya kayaknya aku tetap harus gas. Jadi meskipun ntar datangnya sampai jam berapapun, yang penting aku berangkat dulu aja. Jadi ini adalah cerita perjalananku datang ke rumah teman buat makan-makan bareng sama teman yang ada di Jepang. Tapi kondisinya angin topan pas melanda. Gimana ceritanya? Yuk ikutin perjalananku. Asli kenceng banget anginnya. Sedang menunggu kereta datang. Jadwalnya sekitar jam 1:56, tapi kayaknya bakalan agak molor karena cuaca yang mendukung. Kereta yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini yang ada di depan. Yang masuk ke dalam kereta juga. Di luar sana angin topan sedang melanda, tapi di dalam kereta ini malah sepi. Padahal biasanya kereta jam segini tuh rame. Ada ibu-ibu, anak sekolah, kerja kantoran, dan orang-orang yang random gitu. Dan ini cuma aku dan beberapa orang doang di sekitar sih. Dan suara guncangan relnya yang ya kayak gini. Setiap belokan keretanya kayak mau miring gitu. Pengereman suaranya jadi cit, panjang banget. Aku rasa masinisnya juga deg-degan sih kayaknya, karena remnya nggak kunjung berhenti. Setelah perjalanan di dalam kereta sekitar 30 menit, akhirnya sampai ke stasiun tengah. Aku di sini harus norikai atau ganti kereta yang menuju ke tempat aku tuju itu. Keretanya lucu ya. Ini kayak kereta anak-anak gitu. Aku harus cari itu loh guys. Karena ada topan atau anginnya kenceng banget gitu kan, keretanya banyak yang ditunda atau gimana ya, datangnya telat. Masih berjalan tapi datangnya telat. Jadi ini harusnya, tapi udah nggak ada kelihatan tadi ini. Kakiku tuh setiap buat jalan sakit. Kemarin setelah main bola capek banget. Jadi ceritanya gini, tadi tuh aku nggak ngambil tiket karena itu
karena masih dalam perbaikan kan mesin untuk pesen tiketnya, dan aku nekat aja kirain aku bawa uang, ternyata uangku kurang, jadi aku harus ambil uang dulu ke bank, ntar datang lagi buat bayar kekurangan. Tadi baru aku bayar 400 yen. Aish, harusnya 450. Ya udah, aku mau cari itu dulu. Aku mau cari aku mau cari apa namanya, minimarket buat ngambil uang. Tapi sebelah mana tuh malah bingung kalau di sini tuh. Hari ini cuacanya nggak bagus guys. Ada jadi pas di depan stasiun itu Minami Miyazaki. Kita harus nyebrang ke sana bentar. Ya, aku tahu loh ya, ada pengambilan uang atau bank di sebelah sana tuh. Di sini tuh kayak kota tapi udah tua. Nah, kayak ini bangunannya. Jadi ya nggak begitu terkenal tapi agak rame. Sini pas toko Vietnam. Jadi kalau bumbu-bumbu di sini juga ada. Bumbu Indonesia sebenarnya ada juga. Tapi karena aku masih ada ya nggak usah mampir lah. Oh. Jepang pun sebenarnya juga ada loh tempat yang udah tua-tua kayak gini. Berantakan banget karena angin. Kita harus tunggu ke depan dan antri dulu. Jalan kaki cukup berapa ya? 15 menit dari stasiun, langsung datang ke sini aja. Tapi kayaknya ini kamera nggak boleh. Oh, kayaknya sini deh guys, pakai yang 7-Eleven. Uangnya udah diambil, tapi apa dah? Kartu IC cardku juga habis, jadi kayaknya sekalian isi aja di sini. Caranya gini nih. Aduh. Kalau aku IC card pakainya kan HP. Maksudnya aku hubungin ke sini. Mana ya, ke dompet nih. Nah, pakai Suica. Harus sini aja. IC card. Nah, ini. QR. いらっしゃいませ。お手数ですが、最初からやり直してください。いらっしゃいませ。
harus ditunggu sampai selesai. Udah kayak gini, udah masuk. Ini rasinya. Aku lapar banget, jadi makan udang dulu aja. Nah, rame-rame aku tuh kurang paham. Ini baca. Ini tuh di dalam apa ya, kayak mall gitu kan, tapi ini besar banget. Ini tempatnya. Biasanya aku pesen yang ini nih. Bacanya apa lupa. Sangsai. Oh iya, namanya nih Sangsai. Hai. Konnichiwa. Sangsai udon 1つください。はい、それだけです。ありがとうございます。Dapat kartunya. Jangkok. Tempat duduknya paling aku suka sih di sini. Nah, di sini kali ya. Jadi sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku bikin vlog ya, masuk ke restoran. Agak takut. Mentalku sebelumnya masih belum jadi buat bikin vlog-vlog kayak gitu. Ini nomor antriannya, bukan ya, nomor bookingnya. Ya udah, kita tunggu biar sampai, biar makannya sampai dianterin kan. Tunggu aja. Oh, nggak usah ya? Udah. Arigatou gozaimasu. Ini udonnya guys. Jadi udonnya tuh aku pesen yang sayuran kayak gini. Karena yang sayur kayak gini tuh nggak ada daging babi. Udah, aku makan dulu aja. Udah ada musiknya berisik.
parkirnya udah cukup belakang sini, belakang sana. Dan ini apaan nih? Bakalan lanjut lagi ngejar apa namanya tadi tuh loh. Kan masih belum selesai kita bayar. Ada apa di belakang? Aku tuh masih punya hutang. Tadi masih ada hutang kan yang harus terbayar. Jadi kita balik lagi ke sana. Aduh. Ada aja sih nggak hujan ya guys. Harus tunggu di sini nih. Penyeberangannya di sini kayak zebra cross di mana, Shibuya. Bukan Shibuya. Kalau Shibuya mah besar banget. Aduh, harusnya ini udah mulai reda hujannya, tapi kok mulai gerimis lagi kayak gini. Aku tuh pingin ke kemana ya? Ke pantai Aoshima. Bisa nggak ya? Kita lewat parkir sepeda yuk. Udah pernah lihat belum parkir sepeda di Jepang? Seberapa banyaknya sepeda di sini. Aduh, padahal di sini tuh mobil banyak banget, tapi kendaraan motor jarang, sepeda sebanyak ini. Nah, ini sepeda semua. Nggak ada yang motor. Kebanyakan ini punya anak sekolah dan orang tua yang berangkat ke tempat kerjanya harus naik kereta. Aduh, kakiku sakit. Di sini ada view bagus. Harus masuk bayar. Atau500円。どこさっきですね、佐渡原駅から来ました。あと50円50円50円。はい。すみません。ありがとうございました。す。はい。Nggak begitu ingat, tapi sering ketemu sama orang. Ada. Jarang-jarang banget. Maksudnya ada kereta yang berhenti bareng kayak gitu. Kecuali emang waktunya tepat. Ya udah. Berangkat nih keretanya. Tapi bukan arah yang aku tuju. Wawai. Ada 3 ternyata. Oh, 3 tadi tuh. Kakiku yang sebelah sini tuh emang bener-bener sakit semalam itu. Ya ampun. Aduh, bener. Aku tuh suka jalan-jalan, tapi karena cedera ini loh, jadi perjalanannya kurang aku nikmati. Hampir salah naik kereta lagi. Habis lari-lari. Aduh. Ada kayak gini mas, kalau di perjalanan itu emang gak ada yang pas. Jadi di titik ini tuh aku sedang nungguin pintu kereta ini menutup. Kalau di shot pakai video, pintu keretanya nutup tuh bakalan sinematik banget. Tapi udah dari tadi aku record belum nutup juga. Tapi ya aku mau ini
pintunya nutup dan aku dapat video. Jadi tolong tunggu bentar ya. Jadi naik kereta, kalau kereta kecil kayak gini tuh gimana ya, goncangannya kerasa banget kayak ini. Tapi justru yang bagus tuh kayak gini, ada sensasinya kayak naik kapal ombak-ombak gitu. Kalau sebentar lagi udah mau sampai ya, persiapan dulu aja. Bagus tuh, bagus tuh. Kelihatan sebelah sana tuh, jendela sana bagus. Udah sampai ke lokasi yang di sini kan, tinggal menuju ke lokasi yang di share sama keretanya lucu. Mana guys? Oh, IC card-nya di sana. Kalau stasiun kecil di sini ya kayak gini, bener. Takat. Oke, udah lanjut. Pertama kalinya aku datang ke sini, bantu maps. Cika sini kayaknya. Jalannya jangan yang sempit nih, aku mau jalan yang agak ramai aja. Suasananya kayak gini. Kebetulan ini habis hujan dan masih gerimis juga. Bagus ya Jepang ya. Aku suka Jepang karena salah satunya adalah gini loh, tempatnya tuh bersih. Suka banget aku dengan tempat bersih kayak gini. Maps arah mana ya? Kanan. Oh sini ya, aman. Kalau di map sih harusnya nggak jauh, cuma jalan kaki berapa menit, 5-10 menit. Vibes-nya Jepang lagi. Tapi Jepang yang pedesaan ya kayak gini rumah-rumahnya. Kalau di perkotaan ya bedanya banyak gedung besar. Parkir. Sepi banget ya. Sepi, Jepang emang sepi. Justru karena sepi itu orangnya punya kesibukan masing-masing. Kayaknya udah bener lagi sampai. Jadi aku menuju ke lokasi temanku ya. Aku mau main ke rumah temanku. Di situ sebenarnya acaranya dari tadi pagi. Aku sengaja berangkat siang, ternyata malah keretanya delay. Udah aku telat, kayaknya udah selesai makan. Tapi karena aku pingin kumpul aja. Gereja guys, kayaknya di sini nih. Dia katanya pernah ceritakan rumahnya deket dengan gereja. Kayaknya sih ini nih. Telepon aja deh. Ini bukan sih? Inilah orang yang aku cek, aku cari. Masa betul. Alhamdulillah. Jadi rencana aku mau makan di sini bareng. Cuma aku yang telat, aku yang salah, jadi nggak tahu. Ini cuma ada tuh. Oke, kita naik ke atas. Cek ya ada siapa aja nggak tahu, cuma yang penting kita datang dulu aja. Selamat datang di rumah saya. Assalamualaikum. Akhirnya sampai juga bertemu dengan teman-temanku yang ada di sini. Mereka udah pada nunggu, udah pada makan sebenarnya sih. Tapi aku datang ke sini emang masih disisain dikit katanya buat aku. Tapi aku nggak mau kalau cuma makan sendirian. Akhirnya aku ngajak mereka buat makan bareng lagi. Meskipun dikit tapi aku butuh yang namanya kebersamaan ini. Dan itu jadi resep yang paling enak buat makan bareng itu ya bareng-bareng kayak gini. Iya nggak sih? Angin topan di luar sana ngajarin aku satu hal. Dunia bisa gonjang-ganjing, jalan bisa ditutup, lampu bisa mati, tapi selama ada orang yang mau nungguin kita, itu mungkin bisa disebut rumah.
Dan ternyata kebersamaan itu bukan soal tempatnya, bukan juga soal cuaca, bukan juga soal makanannya enak ataupun tidak. Tadi aku kesini berangkat seorang diri, lawan angin, lawan males, juga ada takut-takutnya dikit karena topan. Tapi pas pintu ini kebuka dan aku lihat wajah teman-temanku yang ada di sini, seketika capekku ya, keraguanku yang tadi itu juga hilang, tergantikan dengan tawa-tawa kalian, obrolan-obrolan yang nggak penting itu, cuan yang nggak matang, ada yang setengah gosong ini, itu jadi apa ya, bumbu buat aku datang ke sini jadi lebih seru. Dan tentu saja buat kalian yang suka dengan vlog Jepang ya seperti ini contohnya, dan atau ke tempat-tempat bagus yang ada di Jepang, jangan lupa subscribe channel ini biar aku tunjukkan tempat bagus lagi atau vlog yang keren-keren, yang seru-seru lagi di channelku ini. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, beri aku sebuah komentar juga atau pertanyaan yang bisa bikin akun ini berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.